Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang, enggak deh, salah. Seseorang terus ya. Keadaan batin dan jiwa dia saat ini. Jadi kita fokus ke satu orang. One person. Don't think about two person or three person. Nanti aku bingung readingnya kalau kalian masukin banyak orang di sini. Oke, aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Keadaan batin dan jiwa dia saat ini. Apa sih artinya batin dan jiwa? Lebay memang si Raisa. Ya kita cari tahu ya keadaan seseorang. Ada yang kesepian tuh guys kayaknya. Kalau dilihat dari gambar-gambarnya. Kayak melo, meratapi nasib, bermuram durja. Keadaan batin dan jiwanya saat ini. Ada orang yang kayak kebingungan ya, harus bagaimana sama hidupnya. Panas ya. Ada orang yang kebingungan harus bagaimana, dan kayak dia tuh lagi mempertimbangkan ya. Mungkin ada sesuatu yang beban berat menurut dia. Dia bingung sih ke depannya tuh akan seperti apa hubungan kalian. Dia benar-benar kayak clueless, nggak ada bayangan sama sekali. Itu yang bikin dia kepikiran. Makanya dia ngerasa hubungan kalian itu nggak yakin atau nggak pasti, sesuatu yang tidak pasti. Jadinya ya dia masih timbang-timbang, apakah hubungan ini worth it, apakah hubungan ini pantas diperjuangkan. Sisa-sisanya ya galau, sedih, ada kesepian, ada bingung, tapi masih ada perasaan, tapi harus gimana, harus realistis juga sama keadaan, faktanya seperti apa. Jadi kayak ya jangan cuma perasaan aja yang dipikirin, tapi realitanya juga harus dipikirin menurut dia. Dia tuh kayak cuek ya, kayak memalingkan diri dari kamu. Cueknya itu ada yang karena emosi, marah, dan nggak tahu nih kalau kamu komunikasi atau nggak saat ini sama dia. Kalau nggak komunikasi sih sebenarnya kepikiran buat komunikasi ya. Tapi untuk saat ini kebanyakan dari mereka kayak menutup diri sih. Menutup diri tuh kayak nggak intens sama kamu, kayak tertutup ya. Ada sesuatu yang terjadi nih di antara kamu sama dia tiba-tiba aja. Itu yang bikin hubungan kalian jadi nggak jelas, komunikasi juga nggak jelas mungkin. Dari mereka juga ada yang kayak memilih untuk pergi menjauh, menghindar dari kamu. Pelan-pelan ada juga, tapi yang kayak pelan-pelan ghosting. Kayak ngilang aja gitu. Di kontak, di telepon, di chat juga susah. Dan stuck aja sih di sini. Terutama yang hubungannya cinta segitiga stuck. Dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa karena ada pihak lain di hubungan ini. Overthinking sih udah jelas ya, seseorang ini overthinking. Kayak terbebani sama keadaan. Makanya dia tuh kayak diam aja, tidak berkata sedikit pun, tidak mengucap sedikit pun. Tapi dia masih ingat kok tentang kamu, terutama kenang-kenangan di antara kalian. Kenangan memori-memori di antara kalian itu dia masih ingat. Apa ya, kayak ya ingat aja masa-masa indah itu, kayak waktu kalian tuh belum ada konflik, masih baik-baik aja. Masa-masa honeymoon fase yang seru ya, lucu, menggemaskan. Masa-masa PDKT mungkin ya. Orang ini merasa ya udah effort selama ini sama hubungan kalian.
Tapi karena udah effort itu jadi kayak ada beban, bikin dia overthinking. Atau harus tetap effort lagi, tapi nanti hubungannya nggak sesuai harapan dia. Lagi galau sih ya ini, mau fokus ke tujuan hidupnya atau masih mau mikirin relationship. Sebenarnya sih dia mau ini nih, mengejar masa depan, goals hidupnya tuh kelihatan. Tapi sedih, yang bikin dia sedih juga adalah kamu tuh kayak ngejudge dia macem-macem, aneh-aneh. Itu yang bikin sikap dia juga jadi dingin ke kamu. Kayak langsung diam tak berkutik, dijudge. Kamu judge apa memangnya ke dia? Jadi di situ dia ngerasa sedih, galau, dan dia merasa hubungan kalian tuh gak sesuai harapannya dia yang dia idam-idamkan. Ini banyak nih kartu-kartu galaunya keluar. Ada rasa sakit hati sih, ada seseorang yang terluka, makanya sikap dia berubah ke kamu. Kamu gak boleh ya menyakiti orang lain. Diam aja tuh dia. Tapi dia masih mau sih dengar kabar dari kamu, entah dari mana ya, kepo sosmed atau dengar dari teman kalian. Ada sesuatu yang memaksa dia untuk menghindar atau menjauh dari kamu. Apa kira-kira ya? Ada sesuatu yang bikin dia menghindar, menjauh dari kamu. Ada sesuatu yang bikin dia ragu, jadi dia terpaksa untuk pergi dari kamu. Sesuatu itu yang bikin berat buat mempertahankan hubungan ini. Tuh ada lagi loh kartu judgment-nya. Ini kalian mungkin ngomongin dia atau ngejudge dia macam-macam nih, aneh-aneh. Dia sadar sih sebenarnya dari ngejudge itu sebenarnya ya kamu mungkin ada feeling, perasaan karena cinta jadi ngejudge. Cuma dia ngerasa hubungan kalian tuh udah berantakan lah, udah susah diperbaiki, udah sulit. Makanya dia bingung. Susah buat dia berbuat sesuatu juga di sini. Susah buat dia merasa hubungannya sesuai harapan dia tuh juga susah. Sekalipun dia berusaha tuh susah menurut dia. Sesulit itukah? Terlihat mungkin kayak dia santai, slow. Ya mungkin ada sesuatu yang bikin dia gak mau berbuat apa-apa. Jadi diam aja dia. Sebenarnya sih dia lagi berusaha untuk move on deh kayaknya. Dia merasa hubungan kamu sama dia tuh kayak udah berakhir. Akhir-akhir ini dia tuh banyak diam, kayak gak mau diganggu juga sih. Diam aja. Ada yang kayak mau move on, jadi ingin menjalani kehidupan yang baru, new life. Karena ya itu, dipikirin hubungannya juga bingung, udah gak jelas hubungannya menurut dia. Ada sih orang-orang yang kayak berusaha mendekati atau cari perhatian ke dia. Dia sih welcome ya, kayak nice person, tapi gak terlalu menanggapi. Ada beberapa yang kayak cari pencerahan, ada yang berusaha untuk healing, sakit hati. Ada yang sakit hati di sini nih. Kenapa dia sakit hati? Ada juga yang fisiknya sakit, gak baik-baik aja. Mungkin yang fisiknya sakit gak baik-baik aja itu yang stres, overthinking terus, insomnia. Kenapa dia sampai insomnia, guys? Ini seseorang ini kayak pengen ini ya, pergi yang benar-benar pergi, terus kayak close apapun tentang kamu, kayak udah apa ya, iya kayak mau tutup segala apapun tentang kamu. Tapi ada juga yang dalam hatinya tuh kayak mau minta maaf atas perlakuan dia, maaf atas tingkah laku dia ke kamu dan salah-salah gitu.
entah dia lakuin atau enggak minta maaf, entah dia ucapkan atau enggak, tapi sebenarnya dia rasa ingin meminta maaf. Sedih sih udah pasti sedih nih kalau ada separation antara kamu sama dia. Ada juga yang kangen, thinking about you. Nah, aku udah bilang di awal, unsure of future. Jadi kayak nggak yakin menurut dia masa depan hubungan kalian. Yang tadi aku bilang nggak pasti itu loh, ketidakpastian di hubungan ini. Jadi kalau hubungannya nggak pasti, buat apa effort? Nah, tersia-sia menurut dia. Iya dong. Kalau seseorang yang pakai logika pasti juga berpikir kayak gitu. Buat apa effort? Apalagi kalau effortnya keluar uang. Buat apa? Gitu deh. Ada sih dari mereka yang sebenarnya masih mau ketemu kamu. Mungkin ketemunya nggak harus membicarakan hubungan. Ada juga yang kayak mau silaturahmi aja atau membahas tentang kayak temenan aja deh gitu. Ada sih yang kayak gitu. Tapi apakah kalian bisa berteman dengan dia yang sudah menyakiti kalian mungkin? Dan beberapa dari mereka berusaha untuk memiliki mindset yang positif, pikiran positif, abundance, mikirin karir aja, money, memanifestasi apa yang mereka inginkan, berusaha untuk bersyukur. Ada sih yang masih punya feeling mungkin. Ada sih yang kayak masih kepikiran buat kasih tahu ke kamu kalau dia tuh masih ada feeling, kangen atau apa. Ada yang kepikiran buat ngobrol, komunikasi. Tapi beberapa mereka sih ada yang nunggu pesan dari kamu sih. Karena ada yang gengsi, ego, nggak mau nurunin egonya. Jadi kayak ya udah nunggu kamu aja yang cari mereka. Dan di kepala dia tuh masih kamu berputar-putar di pikirannya. Belum benar-benar bisa lupa gitu aja. Kalau seseorang yang punya pikiran, yang punya otak pasti kayak gitu sih. Kecuali dia amnesia ya guys ya. Keadaan batin dan jiwa dia saat ini. Ada seseorang yang lagi terseok-seok pengen berubah. Ini seseorang yang kayak membiarkan sesuatu let go nih. Sedih banget ya. Membiarkan sesuatu pergi begitu saja ketika kita masih menginginkan. Jadi kayak berusaha ngasih space di antara kalian. Supaya kalian mungkin fokus masing-masing. Tidak saling attach, terikat satu sama lain. Jadi lebih ke pasrah aja. Kalau memang jalan dan jodohnya nanti ada, ya udah gitu. Tapi untuk saat ini mungkin memberi space masing-masing. Give you each other space. Dan jadi dia lebih fokus ke masa depan, goals hidupnya aja yang dia kejar. Nah, kan aku bilang dia pasrah nih. The universe has a plan for you. Jadi dia percaya aja kalau semesta nanti akan memberikan takdir seperti apa. Pasrah kali lo dia lo. Jadi ya serahkan sama semesta menurut dia. Apapun hambatan di hubungan atau di hidupnya saat ini, dia berusaha untuk nggak terlalu fokus ke hambatan. Jadi ya udah berusaha untuk seimbang, menyeimbangkan semuanya. Berusaha cari pencerahan, lebih positif, tapi tetap bergerak, tetap lakuin aktivitas seperti biasa, tetap membuka diri. Maksudnya tuh membuka diri, tetap welcome, nice sama semua orang. Ada kan orang yang menutup diri tuh kayak cuek, galak atau jutek ke orang, tapi dia tetap nice, being nice. Sedih nih, ketika dia ada kepikiran buat stalking atau kepoin kamu tuh dia sedih, atau ketika dia kepoin kamu dia sedih. Akhir-akhir ini sih lebih ini ya, bekerja keras kayaknya dia tuh. Ada yang dia kejar mungkin untuk karirnya. Keadaan batin dan jiwa dia saat ini.
Nanti kita cek ya perasaan dia ya, dan energi lah ya, biar nggak gini-gini aja readingannya. Keadaan batin dan jiwanya, dia dia defensif nih guys, dia takut sakit hati, jadi agak-agak defensif ke kamu atau ke orang-orang juga kali. Takut nanti kecewa, sakit hati terjadi sama dia. Kenapa dia takut banget? Ya mungkin ada yang trauma guys, jadi takut lah. Kalau misalnya kecewa, sakit hati lagi, atau udah berjuang tapi hubungannya kandas, mungkin ada yang trauma juga. Jadi dia lebih mikirin kenyamanan diri dia sendiri, jadi dia jaga jarak ya ke orang-orang juga. Dan mengejar passion dan lebih fokus dan lebih kreatif di karir mungkin. Ada beberapa mereka yang kayak mengalami awakening, kesadaran atau kebangkitan. Dari kesadaran itu, kebangkitan itu, jadi dia menjadi seseorang yang baru, yang lebih kayak seseorang yang sudah tercerahkan gitu loh. Kayak ada something new yang berubah di diri orang ini. Dan dia mencari option apa yang bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia kejar. Dia fokus sama sesuatu yang dia berharap itu ada hasilnya. Mungkin karir ya. Dan keadaan dan batinnya berusaha untuk diam, gak mau terlalu banyak bicara, mencari kedamaian, ketenangan, ada yang healing, ada yang kayak pengen lebih bersinar, lebih glow up. Ada seseorang yang kayak pengen berubah di sini ya. Kalau ada masalah, mereka mencoba untuk mencari solusi, memberanikan diri untuk speak up. Jadi nggak tahu sih masalahnya apa ya, bisa karir atau di sekitarnya dia. Jadi nggak cuma yang stuck diam aja gitu. Perasaan dia kepadamu saat ini. Kalau hubungannya udah selesai, terus kalian gak komunikasi, dia menganggap ya kamu sebuah masa lalunya dia. Tapi dari situ tuh kayak galau. Ya sih masa lalu, tapi aku tuh galau. Jadi kayak bukan masa lalu udah move on, lupain gitu. Ya mungkin mulutnya ngomong kayak gitu, tapi hatinya belum benar-benar clear tentang something in the past, di masa lalu kalian itu. Perasaannya gak tenang sih. Ada yang kepikiran mau komunikasi, pengen intens lagi, tapi takut kalau intens nanti kayak ada pressure. Pressure-nya, misal contoh kalian hubungan cinta segitiga, dia masih mau intens, baik komunikasi sama kamu, tapi takut nanti kamu nanyain kepastian, nanyain kejelasan hubungan, atau kamu nyuruh dia putusin pasangannya gitu, suruh udahan. Nah dia takut pressure kayak gitu. Aku nggak tahu pressure-nya apa, pasti kalian beda-beda. Nah itu bikin dia takut. Perasaannya ada yang pura-pura cuek, tapi sebenarnya masih mau tahu, masih kepo tentang kamu. Ada yang ini sih kayak menunggu sesuatu nih di sini. Mau ngapain ya dia ya? Pengen sih nunjukin diri ke kamu, tapi takut, berat. Makanya orang ini kayak sembunyi, ngilang atau ghosting. Adalah yang bikin dia berat kayaknya. Dan bingung mau fokus ke cinta-cintaan, ke urusan hati atau urusan karir. Karena dia juga ada yang lagi ngejar karir. Jadi kayak
harus kemana ini gitu mikirinnya, ya kemana. Perasaannya mau move on sih, karena hubungannya tuh udah nggak sehangat dulu menurut dia. Dan perasaannya dia masih ngerasa sih kamu tuh apa ya, beda dari yang lain. Kayak kamu seseorang yang bintangnya lah di mata dia gitu. Cie, bintangnya, ini bintangku, mana bintangmu. Kalau dia makin jauh, ada seseorang yang pengen cari hubungan baru, itu kalau makin jauh ya. Tapi kalau makin dekat, kayak ada tanda-tanda nih dia cari kamu atau hubungin kamu, ya bisa juga maunya beginningnya sama kamu. Jadi aku nggak akan memberikan kata-kata yang manis, nanti kalian malah mana kok nggak ada tuh dia cari-cari aku gitu. Readernya juga nanti yang disalahin. Kalian salahin lah mantan kalian sesekali, jangan nyalain aku terus. Reader bukan Tuhan, disalah-salahin mulu kalau kagak bener readingannya. Jangan seperti itu ya, harus bijak ya guys ya. Ini kita fun-fun aja ya. Energi, nah kan lupa mau ngapain. Energi dia saat ini merasa berjauhan sama kamu, ngerasa salah satunya tuh apa ya, keras kepala, idealis sama pemikiran sendiri, susah buat dibaik-baikin, susah buat dipersuasi. Kalau udah maunya tuh maunya, itu energinya masih ada perasaan, campur aduk sih nih, mix feeling banget dia. Sedih iya, feeling blue ya, bukan film blue, nanti salah lagi. Energinya lagi berusaha ini nih, grow, berkembang, ada sesuatu yang dia ingin kembangkan. Bingung, kalau malam tuh bingung, stres, kesepian kali. Kenapa orang tuh kalau malam bingung, stres? Karena dia tuh biasanya kalau malam tuh orang tuh benar-benar the real energy dia. Kan lagi nggak ada orang di sekitarnya nih, lagi nggak ada yang ngajak ngobrol, lagi nggak ada orang-orang di situ. Jadi itu the real energy dia. Makanya seseorang tuh suka kesepian di malam hari. Ya, tapi kalau siang kan misalnya lagi bekerja gitu, banyak orang-orang, nah itu terkontaminasi sama energi orang. That's why di malam hari itu orang suka pada galau. Energinya merasa terikat sama kamu, tapi kayak diam-diam tuh kayak masih mau caper, mau flirting, masih kepo juga diam-diam. Ada yang merasa kehilangan tapi diam aja, nggak mau action apa-apa. Kalau dia feminin kayak ada sih yang mau dia lakukan sebenarnya, tapi dia juga bingung mau tegas atau mau action. Mau action aja bingung ya. Energinya ada kartu The Lovers tuh. Kalian mau deskripsiin apa The Lovers di situ? Dia masih cinta, masih sayang, atau memang udah ngerasa terikat aja gitu hatinya ke kamu, energinya merasa terikat juga. Ada juga sih yang kangen nih. Kalau dia sedih sih ini kayaknya kangen juga sih. Coba kita cek ya apa yang dia katakan padamu. Aku nggak tahu mau cek apa lagi, jadi ini saja ya, ini terakhir. Yang ingin dia katakan adalah kayaknya orang ini ngerasa kamu tuh marah ya, tapi entah nih kayak dia mau maju atau berusaha atau mau baik-baikin kamu, atau bisa juga mau minta maaf. Tapi kalau seseorang muncul, hadir atau maju bukan berarti dia mau balikan ya, belum tentu ya. Nanti kamu salah persepsi lagi
Yang ingin dia katakan, aku ingin menjauh, menghindar, tapi ya memang belum benar-benar bisa lupain kamu sih, masih suka flashback. Aku masih suka kepikiran kamu, apalagi kalau dia yang memberi batasan ke kamu. Aku saat ini lagi banyak merenung sih, makanya aku kayak menjauh dan menghindar dari kamu. Terlihat mungkin diam aja, cuek. Sebenarnya masih sih pengen komunikasi sama kamu karena masih merasa ada ikatan. Tapi aku menahan diri untuk komunikasi. Aku berusaha untuk happy, terlihat aku cuek, pasif. Tapi aku berusaha untuk fokus dan memikirkan kebahagiaan diri aku sendiri. Kita memang udah menjauh, hubungan kita udah chaos, berantakan. Aku ngerasa hopeless dan gak tahu harus bagaimana. Dan ini nih kayak ada seseorang yang ngerasa dikejar. Siapa yang ngejar di sini? Semakin salah satunya ngejar, orang ini kayak takut sih buat, nggak tahu ya kenapa takut. Mungkin orang ini ngerasa kamu ngejar atau menginginkan atau masih ingin berusaha, tapi dia kayak menjauh atau menghindar di sini. Jadi energinya kayak ada seseorang yang takut dikejar-kejar atau didekati sama kamu gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Ada zodiak Capricorn, Taurus, Sagittarius, Libra, Aquarius, Aries, Gemini, Cancer. Inisial ada huruf Q, E, O, L, W, R, J, M, C, I, dan P. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your mental. Bye!